Kan kebanyakan para waktu bilang gitu tuh. Anda Kristen? Saya Muslim. Soalnya saya pernah Lalu debat juga apa? tuh, masuk debatnya roomnya Ica Nenggolan. Mereka bilang gini, kalau benar Nabi Muhammad itu orangnya yang suci, kenapa dia firmannya nggak langsung dari Allah? Kenapa harus pakai perantara Jibril dulu? Gitu. Bang Dalbo, udah ada WG Bang Dalbo, muridku paling bandel ini Bang. Ya, silakan. Siapa lagi namanya? Dari WG. IWG. Ya, assalamualaikum, selamat siang. Selamat Ya. siang. Sore. Sana sore ya. Bawa apa Ya, jauh sudah ini, pagi. WG? Di sini pagi. Iya, kalau saya mau nanya juga, kalau perkataan Allah kenapa mesti ditafsir-tafsirkan ya? Tuh menyambung pertanyaan yang barusan tuh. Apakah Baik. Allah berkata-kata nggak jelas perlu ditafsir? Bapak paham bahasa Arab? Iya, kenapa mesti bahasa Arab? Iya, saya tanya Bapak. Bapak paham bahasa Arab? Ya, kenapa Allah berkata-kata mesti Tunggu bahasa dulu, Arab? saya tanya. Bukan Allah yang menafsir-nafsirkan manusia. Karena itu adalah bahasa Pertanyaannya Al-Quran, perkataan bahasa siapa? Arab. Perkataan Saya Arab, tanya orang Bapak, Arab Bapak, berarti ya? ya saya tanya, Bapak paham bahasa Arab? Ya, karena saya nggak paham, saya nanya. Iya, makanya ulama kami menafsirkan supaya kami paham. Saya Lalu punya ketika saya Quran tahun kembalikan, 71 tuh, sejarah Quran. dengarkan dulu Pak. Ya karena Bang Zuma tidak ada, saya wakili dulu. Beliau lagi teleponnya. Saya kembalikan pertanyaan yang sama. Kenapa di Bible itu Kristen berbeda-beda memaknai, padahal bahasa Indonesia yang jelas. Lalu Anda Iya, dalam menafsirkan bahasa itu. Indonesia aja bisa berbeda-beda, apalagi pakai bahasa planet gitu bang. Kan namanya kabar baik, kenapa Ya, tidak kabar baik atau kabar bahasa buruk yang ya, dimengerti? terserah Karena Anda. di Al-Quran tahun 71 Muhammad lebih suka ditafsirkan dalam berbagai bahasa. Saya baca tuh di Begini ya Al-Quran Bang, tahun iya kan 71. sudah dijawab tadi, dijawab dulu lah. Ya, ketika Yesus di muka bumi, Yesus memperkenalkan Tuhan itu siapa? Coba Pak, dibaca, dijawab. Waktu Yesus di muka bumi, Yesus memperkenalkan Tuhan itu siapa? Ini bahasa Indonesia loh. Ayo. Yesus di bumi, dia memperkenalkan Tuhan itu siapa? Silakan Pak. Jangan di mute, saya ngomong tapi di mute. Saya tidak memute Anda. Siapa? Iya, Tuhan memperkenalkan Tuhan itu Bapa sebagai Bapaknya. Baik. Di sini saya uji Anda. Apakah Anda paham bahasa Indonesia? Yesus memperkenalkan Tuhan itu Bapa. Artinya Bapa itu adalah Tuhan. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan Pak yang menjadi manusia. Jangan dulu menjadi manusia. Nanti ada berapa Tuhan di situ, Pak? Tuhan yang sama Pak, Tuhan yang satu itu Pak. Saya tanya, Bapak itu Tuhan, betul? Yesus itu Tuhan juga. Iya. Ada berapa Sesuai Tuhan? dengan Al-Furqan 6 dan 7 yang maha pengampun, Iya, ada maha berapa penyayang. Tuhan, Pak? Ada berapa Tuhan? Coba dijawab. Iya, Tuhan itu satu. Yesus itu Bagaimana penjelmaan mau Tuhan. Anda katakan satu? Karena dia kan maha Bapak pengampun, itu Tuhan. maha kuasa. Takbir dulu lah, Tunggu takbir. dulu. Bapak Terus itu yang di Tuhan. Al-Furqan 6 dan 7 yang berkeliaran pasar-pasar itu siapa? Bapak itu Tuhan. Maha pengampun, Yesus juga maha Tuhan. penyayang, Coba dijawab berkeliaran dengan jujur. pasar-pasar, makan cemilan, makan gado-gado, makan ketoprak, itu siapa? Kenapa Bapak ini makan ketoprak? Sekalian makan ikan kenapa nggak goreng. diutus malaikatnya aja? Tunggu dulu. Di sini Bapak itu Tuhan. Yesus Iya. itu Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Bapak itu Tuhan bukan? Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan.
Akulah penebusmu. Siapa itu? Tidak ada penebus yang lain Ya selain siapa daripada itu? Siapa Tuhan? Siapa itu? Yesaya 43 itu. Iya, Yahweh itu Yahweh. Ya, di mana Kalau tercatat Allah Yahweh di Allah situ? itu kan kata yang disematkan Di kepada mana pribadi. tercatat? Dan Di Allah mana atau Tuhan tercatat? dalam Ini bahasa Quran itu Indonesia saya loh. Isa itu. Ini bahasa Indonesia. Iya. Bapak itu Tuhan juga. Yesus Tuhan juga. Ada berapa Tuhan? Satu. Gimana Dia ceritanya? mungkin Satu. memungkiri. Saya tanya coba. Saya ulangi. Dia di dalam aku di dalam Bapak, dia. dengarkan dulu. Bapak Tuhan atau bukan? Bapak Allah. Saya Allah tanya Bapak itu Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan di bumi perwujudan. Saya tanya, Perwujudan Allah yang Bapak tak itu Tuhan kelihatan. atau bukan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya tanya, Bapak itu Tuhan atau bukan? Bapak Tuhan lah. Tuhan. Yesus Tuhan atau bukan? Bingung kan? Bagaimana kau berkata tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Sudah sekian Bapak lama aku Tuhan. bersama-sama dengan kau. Yesus Filipus. Tuhan. Ada berapa Tuhan? Nah sekarang gini saya balikin. Bang Dalbo ada berapa? Bang Saya Dalbo ada mempunyai berapa Tuhan Pak? satu Pak. Ini dulu Satu. selesaikan Punya dulu roh ini. Selesaikan dulu inilah. Bang Dalbo punya roh Ada jawab jujur dulu. Bang Dalbo punya roh nggak? Jawab dulu. Iya. Punya jiwa nggak, Jawab coba? jujur dulu ini. Bang Dalbo Bapak punya Tuhan. tubuh, punya roh, punya jiwa nggak? Itu Iya, tiga saya apa bukan satu? Tuhan, Pak. Saya bukan Tuhan. Nah, Ini hebatnya Bapak ini Tuhan. Allah kita Yesus itu tidak Tuhan. dibatasi ruang Ada dan berapa waktu. Tuhan, Pak? Kenapa sih Bapak ini kagak mau jujur? Enggak, Bang Dalbo ada berapa sekarang? Saya Itu sendiri. aja. Saya sendiri. Cappuccino tuh kalau dikocokkan berbusa. Cappuccino. Busanya itu kopi juga atau bukan? Cappuccino. Memangnya Tuhanmu jadi cappuccino? Iya. Gimana ini Bapak ini? Kalau Ayat ada tadi cappuccino. ada. Sama nggak? Di Matius Iya. 11 nomor 25. Saya Air, bertanya uap, bukan dan es itu asal-asalan, Pak. sama nggak itu? Di sini Enggak, Bang Dalbo, Yesus satu mengatakan atau dua Bapa atau itu adalah tiga Tuhan. orang pertanyaannya. Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan juga. Makanya Iya, saya dia bertanya Tuhan yang ada menjadi berapa Tuhan? manusia, sesuai dengan Al-Furqan 6 dan 7. Masa kau mau Kemarin pungkiri Al-Quran lagi. Al-Quranmu, Bang Dalbo? Gimana Bapak ini? Bang Dalbo, masa kau mau pungkiri Apalagi? Al-Quranmu? Al-Furqan 6 dan 7. Iya, nggak masalah. Muhammad itu Di percaya dalam Yesus Al-Quran Muhammad. sudah Dia jelas bikin agama bahwa namanya Islam. manusia Islam itu dengarkan, berisa dengarkan ya, Al-Masih. dengarkan. Allah Tuhan yang manusia Dari yang mana, Anda dari mana Tuhankan. pemahaman itu? Dasar kucluk. Tuhan, manusia yang Anda Tuhankan, ya tidak ada di dalam Al-Quran Nabi Isa itu adalah Tuhan. Itu yang Anda harus pahami. Bahkan manusia yang Anda Tuhankan itu diinterogasi oleh Enggak, Allah. bro. Gua baca Al-Quran nih, Di gua baca surah Al-Quran. Al-Maidah ayat Allah atau Tuhan di dalam 116. Al-Quran itu Isa. Telah kalau kafirlah di yang Bible, menyatakan Isa kalau di Bible, Al-Masih adalah iya, Allah. kalau di Bible gimana, Sedangkan Pak? Rasul-Rasul membawa nama Isa Al-Masih sebagai Allah. Astagfirullah. Tapi orang Kalau di Yahudi Bible tolak. gimana Pak? Ada Jadi, nggak Yesus kalian Tuhan di Bible? kontaminasi ajaran Yahudi Iya, dong. iya, Yang kafir siapa nih? terkontaminasi. Kontra nih di dalam Iya. Quran. Iya, kalau di Bible Pak gimana? Siapa Tuhan menurut Yesus kalau di Bible? Enggak, di dalam Quran yang kafir itu siapa sekarang? Al-Quran lagi. Rasul-rasul ini Pak, dari abad umat pertama, Islam kedua, itu ketiga, cerdas keempat, kelima, Pak. keenam, Seandainya ada ketujuh. ayat seperti Oh, itu nggak ke-8 perlu berubah. Bapak terangkan Ada di sini. perkataan yang Mungkin kafir kami itu yang orang yang pertama yang terima mentuhankan Islam, Isa itu. tidak berisa Al-Masih. Tetapi di Bible Yesus Iya, yang tidak memperkenalkan berisa siapa Al-Masih itu itu adalah Tuhan. orang yang Coba. kafir, menolak Islam. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih Ten kalau naik itu Yang kafir. dengar orang ngomong dulu baru jawab. Jangan Sudah tidak ada kebiasaan lagi. cowornya begitu. Sudah tidak ada lagi yang bisa dibenarkan di Bible. Sudah dibantah semua. Maka dia mencoba mau menipu di Bible Al-Quran. itu benar. Sesuatu Ali yang 1:8. tidak. Al-Quran, Bible itu benar. Nanti saya kasih ayat lagi satu, kamu kagak tahu.
Jangan sampai Pak IWG ini saya biarkan bicara sama teman saya. Nanti sama loh. Coba, siapa Tuhan menurut Yesus di dalam Bible Anda? Siapa Tuhan yang Iya, benar? Bapak. Tuhan yang benar, Iya, Bapak. Bapak. Doa Bapak kami. Berdoalah Saya dengan nggak nanya doa Bapak seperti kami. ini. Bapak Saya nggak kami yang nanya di dalam itu. surga. Saya tidak bertanya itu, Pak. Siapa Tuhan yang benar di dalam Bible menurut Yesus? Iya, Bapak. Satu-satunya Bapak Tuhan. dengan Yesus itu satu enggak? Satu-satunya Tuhan yang Bapak benar. dengan Yesus satu enggak? Yohanes 17 ayat 3. Bapak dengan Yesus satu enggak, Bang? Satu-satunya Abang. Allah yang benar. Bapak dengan Yesus satu enggak? Wih, Dan Yesus Kristus bisa yang diskusi enggak kau? kau utus. Tapi kan itu baru sebagian. Ayat 5-nya kau tidak baca. Ayat 11-nya Iya, kau tidak Bapak baca. dengan Yesus itu sama. Ya, Yohanes benar. 17 ayat 3. Satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus Kristus yang kau utus. Dalam- Berarti Yesus utusan. dalam kondisi Tetapi apa Yesus Kristus yang mengatakan utusan ini demikian, siapa Pak? Di ayat Iya, kelimanya. Yohanes 17 dalam Ayat 3. kondisi apa? Yesus menyampaikan itu. Terus ini. Ya kepada murid-muridnya. Dalam kondisi apa? Hah? Maksudnya? Yesus lagi ngapain pada saat itu Yohanes 17 Lagi 3 ngajarin. itu? Hah? Kopnya apa sih 17? Oh, baru mau cari. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Yesus dalam 5-nya, keadaan Bang. berdoa. Baca ayat 5 sama ayat 11-nya. Kalau enggak baca mundur keduanya deh. Baik. Kebagian Atau saya kebenaran baca. adalah bohong. Iblis pun tahu kebenaran, Bang. Betul. Jangan kau dibohongi, Makanya Bang. iblis itu yang Jadi, menyembah Yesus marilah itu di kita Markus lebih 5:17 yang menyembah Yesus itu Memperhatikan adalah apa yang kita dengar. manusia kemasukan roh setan. Yang menyembah Yesus itu. 8 menit lagi pulang. 8 menit lagi kata pulang. Gimana ini oten-oten ini? Lebih teliti Yang orang-orang memperhatikan begini yang apa hadapi yang kita Batsuba. dengar, yang kita tahu, ya, yang kita dengar belum tentu kebenaran. Lanjut, Bang. Coba Suba. kau mau baca pelan-pelan Quranmu. Itu adalah kabar gembira. Muhammad hanya seorang rasul. Bukan nabi. sama Yesus. Nah, ada Bang Suma. Silakan Bang Suma. Iya, kenapa pasien saya ini? Kenapa lagi dia berulah lagi? Dia Bang Suma. Parah IWG, makin parah dia bang. Kayaknya ini guru udah berdiri lupa di sikat tengah-tengah. gigi, lupa sikat gigi dia naik guru udah. Iya, ini pasien Islam saya itu ini berdiri udah. di tengah-tengah, nggak tahu berdiri di mana. Dulu dia ini bang Zuma yang namanya Dewan Wahyu itu bang. Coba Dia ngatakan perjanjian apa yang kami Islam- ambil dari Bani Israel. Al-Maidah Islam 12, itu- Al-Maidah 70. Islam itu berada Kalian di berdiri di tengah-tengah, katanya. tengah-tengah. Iya, dengarkan Ya, dulu. berdialog Oke, lah dengarkan pakai dulu ya. data, dengarkan. Bisa nggak sekali-kali kalau diskusi itu pakai akal, saudara? Iya. Boleh nggak? Boleh nggak sekali-sekali? Anda kan sudah bertahun-tahun tuh kemana-mana, ke Komal-Komal nggak pernah diterima, Komal Kristen Anda nggak diterima, di Komal Islam juga Baru Anda tidak setahun diterima. Bisa nggak sekali-kali diskusi itu pakai otak, pakai akal? Bisa nggak? Iya, saya pakai otak. Abang Nah. jangan cuma menang suara doang. Iya, oke. Suara saya akan saya kecilkan karena memang Kristen paling takut dengan suaraku. Nah, sekarang begini. Yesus pernah nggak bercerita tentang Kristen? Itu dulu poinnya. Itu dulu poinnya. Kalau Yesus pernah bercerita tentang Kristen, baru Kristen boleh punya hak bercerita tentang Quran. Ngemis-ngemis Quran, ngemis-ngemis Taurat, ngemis-ngemis Injil, baru boleh. Kalau Yesus pernah bercerita tentang Kristen, pernah nggak? Sebuah pernah lah, sekte, ah? Pernah lah. Di mana Yesus pernah menyentuh atau menyentil Kristen? Itu di mana? Ya ketika ia berdoa, doa Yesus itu di Yohanes. Yohanes 17 nomor 9? Atau yang mana? Dia berdoa untuk apa? Buat domba apa? Buat orang-orang apa? Apa? Yang domba-domba dan kambing-kambing dan orang-orang yang akan percaya. Kalau domba kambing itu Bani Israel. Domba tentu kambing tidak. itu domba Israel. Oh, belajar makanya. Tentu tidak. Sedangkan kalau di Yohanes 17 nomor 9 yang Anda maksud itu, aku berdoa untuk mereka.
Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Yesus diutus kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka yang percaya. Iya, mereka yang percaya ini dari kelompok mana dulu? Ya, semuanya, Kan ada. Bang. Oh, Karena nggak bisa. perintah dia kan Itulah yang saya katakan kepada saudara, sekali-kali wanita diskusi itu pakai Samaria, akal. Yohanes 4 gimana, Bang? Wanita Samaria itu hanya dianggap Wanita apa? Kanaan, Wanita Firofesia Kanaan gimana? itu dianggap apa dia? Oleh Yesus. Dianggap apa dia? Itu dulu poinnya. Dianggap anjing, tapi kan dianggap itu cuma anjing. perumpamaan. Pandainya saudara ini. Itu cuma perumpamaan. Perumpamaan Cornelius, apa? Perumpamaan apa? Perumpamaan apa? Cornelius. Perumpamaan anjing. Kenapa? Karena yang Cornelius. dimaksud domba itu hanya Bani Israel saja. Itu Aku berdoa untuk mereka. Itu Mereka seperti siapa? Bang. Mereka Bani Israel. Bani Israel pun tergolong 3 golongan. Yang menjadi pengikutnya, menjadi pembencinya, yang netral, tidak nerima yang dan tidak percaya mengikuti. karena pemberitaan Pemberitaan oleh siapa? karena murid-murid. Pemberitaan siapa? Ketika doa Yesus. Enggak, pemberitaan Buat siapa? Pemberitaan siapa? Pemberitaan murid-muridnya lah, pemberitaan rasul. Pemberitaan Dan Yesusnya Muhammad ada itu enggak? hanya seorang rasul, bukan Pemberitaan nabi. Pemberitaan Yesus tentang dirinya untuk di luar Nah. Yahudi ada enggak? Ada Gimana? enggak? Yesus pernah enggak menceritakan bahwa dia diutus untuk di luar Yahudi? Ada enggak? Ada. Di mana Bangsa dalilnya? yang diam dalam kegelapan akan melihat terang besar, dan Yesus pun mati tidak di dalam tembok Yerusalem, tapi di luar tembok. Enggak ada Keselamatan hubungannya itu itu. nyata karena Isa. Nggak Makanya ada ada hubungannya. Al-Maidah 46. Isa Anda membenarkan. punya PR besar, hubungkan Yesus dengan Kristen dulu, baru lari ke Islam. Islam itu cuma Kristen yang tersesat, Abang. Al-An'am 34 hanya sebagian berita para rasul. Mulutmu. Sekarang kau Kau dudukkan baca dulu. Quranmu enggak? Baca Dudukkan dulu pelan-pelan. perkara, Muhammad dudukkan dulu perkara Yesus ke Kristen, baru kamu lari ke terjemahan Al-Quran. Jangan kau menganggap yang dimaksud Al-Quran itu Bang, Nasrani, yang dimaksud Al-Quran itu ahli Taurat adalah Karisteng. Karisteng itu penumpang gelap dari barat. Itu bukan pengikut Yesus. Kalau di Islam, di Al-Quran, Kristen hanya disebut sebagai manusia zalim. Illalladzina zalamu minhum. Terhadap orang zalim yang ngaku-ngaku ahli kitab, kami harus keras supaya mereka bisa waras. Ente jangan gila permanen dong. Yang disebut Nasrani bukan Kristen. Yang di tengah-tengah Nasrani yaitu orang-orang zalim, itu baru Kristen. Kristen itu orang zalim. Nasrani itu ahli kitab. Yahudi itu ahli kitab. Kristen bahlul kitab. Bedakan antara ahli kitab dengan bahlul kitab. jangan di-mute dong. Kalau Jangan- bahlul kitab itu Anda. Kalau ahli kitab itu Yahudi, keturunan Yakub. Ente bukan keturunan Yakub, ente bahlul kitab. Itu baru cocok. Jangan Anda menganggap Al-Quran membahas ente. Al-Quran membahas ente ketika membicarakan tentang orang-orang zalim. Buah dari makar yang dibuat oleh ahli Torah melahirkan agama Kristen. Itu Anda harus paham. Ulaika hum syarrul bariyah. Itu baru bercerita tentang Kristen. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Itu baru bercerita tentang Kontra itu jadi. orang Kristen. Paham ya? Jadi orang-orang zalim yang hidup di antara Yahudi dan Nasara, itulah Kristen, orang zalim. Nah, seperti Anda inilah yang tidak menggunakan otak, hanya menggunakan nafsu saja. Saya tanya, mana korelasinya antara Yesus dan Kristen? Apa jawaban Anda? Yohanes 17 nomor 9. Yesus berdoa hanya untuk Bani Israel, itu pun yang percaya dirinya sebagai Mesias untuk Bani Israel. Lah ente siapa? Anda siapanya Yesus rupanya. Umatnya kagak, sebangsanya kagak, keluarganya kagak. Anda itu hanya buah dari pengajaran nabi palsu yang berasal dari barat itu. Gitu Bang. Makanya saya bilang Anda itu sudah bertahun, di Kristen Anda ditolak, di Islam Anda dipijak.
Kenapa? Karena Anda tidak pernah menggunakan akal. Hanya akal-akalan saja. Itu namanya orang-orang sini di Makassar bilang Anda itu blow on alias pintar. Pintar ngeyel, pintar nipu diri sendiri. Ya, jadi pahami ya saudara ya. Kalau Anda itu bukan ahli kitab. Anda itu bahlul kitab. Itulah Anda. Itu Nah, kalau hanya untuk Bani Israel aja, itu kenapa ada Al-Maidah 46? Al-Maidah 46 itu tidak bercerita tentang Kristen. Pahami itu. Itu Kristen, Ya, Muhammad itu tidak orang bercerita Kristen, tentang Abang. Kristen. Dengarkan. Wa kaffaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Torah, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Injil yang dimaksud ini bukan perjanjian baru, kucluk. Perjanjian baru itu surat kabar yang tidak jelas asal usulnya. Kalau Anda ingin mengetahui tentang perjanjian baru, baca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78 ayat 79. Itu baru berbicara mengenai surat kabarmu. Ini tidak berbicara mengenai Injil yang datang kepada Nabi Isa. Bukan Injil yang kau maksud yang ada dalam genggamanmu itu. Makanya saya katakan kamu itu bahlul kitab. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Itu Injil. Injil yang datang kepada Nabi Isa, bukan Injil yang datang kepada Paulus. Coba kamu baca Galatia 1 nomor 11 tuh. Apa yang aku tuliskan, aku tidak menerimanya dari manusia, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus. Ya, kau baca itu. Walaupun beribu-ribu bapa yang datang mengajarkan kepadamu Injil yang lain selain daripada Injil yang kuberitakan kepadamu, terkutulah dia. Itu kan hanya sebagian berita aja. Aku heran, kata Paulus, aku heran begitu cepat kau berpaling kepada Injil-Injil yang lain selain daripada Injil yang kuberitakan kepadamu. Yesus memberitakan Injil Paulus rupanya. Hah? Yesus memberitakan kitab Roma, kitab Filipi, Galatia. Hah? Tidak ada Pak Yesus mengajarkan itu. Jangan sok tahu kamu. Yang diterangkan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 46. Wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur. Bukan Bible, bukan surat Paulus, bukan surat Lukas, bukan surat Markus, bukan surat yang tidak dikenal siapa penulisnya itu. Bukan. Ini ahli kitab. Ketika diberikan kepada mereka Torah dan Injil, itu kepada ahli kitab. Yang ada di tangan kamu itu yang ditulis tahun 60-an, yang ditulis tahun 80-an, yang ditulis tahun 70-an, yang ditulis tahun 130 sampai 130 Masehi, itu adalah kitabnya bahlul kitab. Bedakan antara ahli kitab dan bahlul kitab. Kamu belum bisa membedakan antara ahli kitab dengan bahlul kitab. Ahli kitab itu Yahudi, Bani Israel. Bahlul kitab itu yang mengambil, merampas ajaran Bani Israel, merangkainya dengan buku-buku yang tak jelas, lalu mereka menganggap itu kitab, masukin itu menjadi Alkitab. Kamu itu bahlul kitab, Bung. Sudah bertahun kau itu. Di Kristen kamu ditolak, di sini pun kamu dipijak. Kenapa? Kamu bahlul. Ngemis-ngemis Al-Quran. Al-Maidah ayat 46. Hei, bilang samamu, kalau kamu mau mengambil terjemahan Al-Quran untuk kitabmu, kau ambil di surah Al-Baqarah ayat 78 dan ayat 79. Itu yang diceritakan kitabmu. Paham? Jangan kau ambil yang Injil. Jangan. Karena ada hubungannya Injil dengan Kristen. Itu nggak ada hubungannya. Lalu berdirinya di mana? Apa yang berdiri? Si Uco. Apa? Berdiri apa? Bukan. Apa? Coba kau bicara dulu. Dibuka mute-nya dulu. Islam berdiri di mana kalau bukan di dalam jalan Isa? Mati meja. Berislam. Kuclu, dengarkan saya baik-baik. Isa Al-Masih. Dengarkan saya baik-baik, Kuclu. Kalau kamu mau belajar itu lebih bagus. Soalnya kamu nggak mau belajar. Kamu so tahu, tapi kamu tidak tahu. Allah ya Robi, Abah. Nabi Isa itu Nabi, Rasul,
untuk Bani Israel. Kamu Bani Kampret. Kau bukan Bani Israel. Bani ngadi kau. Kalau kamu mau belajar, ya bolehlah kita berdebat. Ini kau nggak belajar, nggak mau belajar. Kamu itu seperti botol yang kosong, dibuang ke tengah laut, diombang-ambing oleh ombak, sampai kau mabut. Tapi tak ada air laut yang begitu luas yang bisa masuk ke dalam kepalamu, ke dalam botolmu, karena kau otakmu tertutup sapi tank. Ngerti kau? Orang mau belajar itu naik bertanya, menjelaskan Bang Suma apa yang dimaksud dalam surah Al-Maidah ayat 46. Itu baru. Ini modal bahlul kitab, nongol-nongol, kemudian sok-sokan membahas terjemahan Al-Quran, mengaku bahwa dia adalah ahli kitab. Kristen itu bukan ahli kitab. Sekali lagi, dengarkan semuanya. Kristen bukan ahli kitab. Hah? Pahami itu. Kalau kalian ahli kitab, pendeta-pendetamu itu udah bisa jago Ibrani dong. Udah bisa Aramaik dong. Jangankan Ibrani, Aramaik, bahasa Yunani aja mereka buta kok. Ahli kitab, ahli kitab. Bahlul kitab iya, kami bantu. Anda mengatakan kami nggak tahu tentang Bible kami sendiri Bang Suma, kami tidak ngerti. Tunjukkan di mana tertulis. Kami tidak menghafalkan. Kami cuma memberikan hikmah kepada itu. Nenekmu tuyul. Kayak mana ceritanya kau bisa memahami sebuah konsep kalau kau mengetahuinya saja kagak? Saya tahu semua rumusan-rumusan kimia. Oh ya? Ya. Nah, giliran ditanya bagaimana rumusnya itu? Mencari letak benarnya campuran warna hitam diaduk dengan warna kuning, hasilnya apa? Nah, bingung kan? Rumusnya kok nggak tahu. Kau cuma mengaku-ngaku saya ngerti, saya paham. Warna hitam dicampur warna kuning, hasilnya apa? Oh, enggak usah dihafal, pokoknya tahu. Nenek tuyul, mana ada yang kayak gitu-gitu. Baik itu merendah, saudaraku, merendah. Jangan kemudian merasa hebat, merasa pintar gitu. Berarti Anda menolak Al-Maidah ayat 46. Islam itu bingung. Islam tidak tahu duduk di mana. Islam tidak tahu meletakkan dirinya di mana. Dia nggak paham, dia nggak ngerti. Lalu yang ngerti kamu. Bedakan dulu antara Nasrani dengan Kristen. Itu bedakan dulu. Bedakan dulu Nabi Isa dengan Yesus. Bedakan dulu Injil dan surat-surat perjanjian baru. Baru Anda bisa masuk di kelas. Kalau membedakan antara surat kabar aja dengan kitab Injil Anda nggak bisa, gimana ceritanya? Udah ditolak di Komal Kristen, nggak dipakai otaknya. Masuk lagi di umat Islam, diminta berakal lah sedikit, kita diskusi baik-baik. Ada nyamun-jamunya. Cobalah seperti saudara kita yang Kristen. Mereka bertanya, meskipun menghujat, paling tidak kita bisa memberikan jawaban. Ini tak ada poinnya, cuman klaim aja terus. Mau sampai kapan kamu manusia tanpa otak? Mau sampai tua, mau sampai nenek-nenek, mau sampai mati kamu? Dikasih akal tapi tidak dikasih otak tapi tidak berakal. Mau sampai kapan kayak gitu? Macam anjing rabies aja menggonggong sana kemari, tak ada poinnya. Ayolah, sembuhlah kawan. Udah capek saya melihat kau miring kayak gitu. Capek. Ini siapa namanya? Siapa tadi? IWJ NTT. Capek, sumpah. Saya capek melihat kau itu jalannya miring aja terus nggak pernah lurus. Udah dibuatkan jalan tol, dikasih pagar, ditembok lagi pagarnya, tetap aja manjak pagar agar lari ke kiri. Aneh kan? Udah ditahan ke kiri bang, dikasih ini, kepalanya itu di beton supaya nggak lari ke kiri, dimatikan sarap-sarap kaki kiri dan tetap aja miring ke kiri. Nggak heran saya, sukanya ke kiri aja terus. Matanya ke kanan, jalannya ke kiri, kan lucu. Ayolah buka diri belajar. Belajar, kita sama-sama belajar. Bang Suma, ya paman, di dalam Al-Quran saya baca terjemahannya kayak gini. Itu gimana menurut Bang Suma? Korelasinya dengan kitab kami. Nah kita jelasin. Itu baru belajar. Ini tidak. Islam itu agama bingung. Tidak bisa menetapkan di mana dirinya. Padahal Islam tahu Injil itu padanya ada petunjuk dan ada cahaya. Di Injil itu ada cahaya, ada petunjuk. Emang
Bahkan saking adanya petunjuk dan adanya cahaya di Injil itu, sampai-sampai Bibelmu pun masih ada percikan dari cahaya yang ada dari Injil. Kitab yang dihasilkan dari penyelidikan yang kamu punya itu, yang menyelidiki tentang Injilnya Nabi Isa, dan apa yang menjadi perkara di tengah-tengah Nabi Isa dan kaumnya, itu dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan di Bibelmu, dan cahaya itu masih ada di situ. Meskipun itu bukan firman Allah, meskipun itu bukan hikmat yang diajarkan oleh Nabi Isa, tapi paling tidak dari hasil upaya para wartawan menuliskan bahwasanya apa yang dilakoni oleh Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel, kebenarannya masih tersiar sampai di Bibelmu itu. Jangan kau pede-pedean mendudukkan Bibelmu sebagai Injil. Tidak. Yang betul adalah buku yang menceritakan tentang Injilnya Nabi Isa dan Nabi Isa. Itu baru betul. Jangan kau bawa di dalam Al-Quran. Ya, kenapa? Diterangkan ma'atainahul Injil fihi hudaw wa nur. Terus, ya kamu tidak percaya kalau di Taurat dan juga Injil itu ada cahaya yang menjelaskan sebagai petunjuk. Percayalah. Justru kami beriman kepada Nabi Isa karena kami percaya. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kami percaya itu. Qala inni abdullah, atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Kami beriman kepada itu. Fattaqullaha wa ati'un. Kami beriman kepada itu. Seruan kemudian oleh Nabi Isa kepada Bani Israel agar takut kepada Allah saja dan taat kepada Nabi Isa. Kami percaya itu. Nabi Isa kemudian mengajarkan kaumnya atiullah wa atiur rasul. Ada itu. Ada juga dia mengatakan fattaqullah. Ada yang dikatakan itu. Ada juga dia mengatakan ini abudullah. Ada. Kami percaya itu. Tapi kalau berbicara mengenai Bible, lalu Anda mendudukkan itu adalah Injil, oh, sorry lah, dek nolai kasih. Dek nolai, mak guru ko ya londi. Saya kira begitu teman-teman. Jadi pasien saya itu memang sudah akut, susah untuk disembuhkan. Nanti naik-naik itu, hei Suma, hei Suma. Nanti kalau sudah emosi dibawa, begitu naik di komal, hei Suma. Kayak gitu-gitu. Itu dulu namanya Dewan Wahyu Bang Juma, dari Jom dulu. Iya. Iya Bang. Kita doakan aja mudah-mudahan beliau bisa sembuh. Amin. Amin. Baubal, selamat sore. Ban Aan, selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum. Maaf, tadi lagi tap-tap kepencet. Siap Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aan, selamat sore. Halo. Anen. Coba saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Yos. Bang Zuma. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sebelum saya mau ngomong lebih lanjut, saya mau tanya dulu Bang. Yang Abang sering diskusikan sama otan-otan, kan Paulus nggak pernah ketemu sama Yesus. Benar ya Bang? Ya. Tapi itu di padang pasir katanya Paulus pernah ketemu sama Yesus. Akunya, siapakah kau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya.
Nah, kan kontradiksi bang. Itu bang, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kontradiksinya itu dari pengakuan Yesusnya. Yesus mengatakan kedatangannya yang kedua itu ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Bahkan di data nomor 28 di Matius 24 itu bintang-bintang akan jatuh, ya. Artinya kedatangan Yesus yang kedua itu disertai dengan adanya tanda-tanda kiamat menurut Matius 24. Nah, sedangkan tanda-tanda orang yang kerasukan setan di dalam Matius 12 nomor 22 itu mengalami kebutaan. Sementara Paulus di padang gurun itu mengalami kebutaan. Jadi kontradiksi dengan pengakuan Yesus bahwasanya dia datang nanti dengan tanda cahaya bersinar dari timur ke barat. Dan juga kontradiksi dengan pengakuan Lukas menurut kesaksian malaikat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11 bahwa Yesus datang kedua kalinya lengkap dengan jasadnya. Sementara yang datang kepada Paulus hanya suara saja. Kemudian selaras dengan nubuat Yesus. Jadi tadi kontradiksi, sekarang yang selaras itu nubuatan Yesus malah. Ketika Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah itu betul. Benar sekali. Ketika Yesus itu terangkat ke langit, betul-betul datang orang yang memakai namanya. Yang bukan Yesus. Karena kalau Yesus datang yang kedua kalinya, menurut Yesus dan menurut malaikat, katanya datang dengan jasadnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Itu yang pertama. Tergenapi. Yang kedua di Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, jangan kau percaya, jangan kau pergi ke sana. Atau ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu akan datang dan melakukan tanda-tanda mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang, bahkan orang pilihan juga. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik temeong, bilik rahasia atau penjara, jangan kau percaya. Nah, faktanya Paulus betul mengaku bertemu dengan makhluk yang mengaku Yesus di padang gurun ketika dia ke Damsik. Dan mengaku bertemu dengan Yesus di dalam penjara ketika dia di penjara. Sementara Yesus mengatakan jangan kau percaya, sebab itu adalah penyesat. Tanda-tanda dari penyesat itu pengikutnya satu, memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Dan semua itu digenapi oleh orang-orang yang percaya kepada kerasulan Paulus. Itu fakta. Ya, jadi saudara ya sekarang tinggal direnungkan aja, merenung. Orang-orang Kristen ini harus merenung. Apakah betul yang datang kepada Paulus, yang datang ke Pulau Patmos itu adalah Yesus? Renungkan itu. Renungkan. Tapi ajarannya bagus bang. Kan memang tujuannya untuk menyesatkan. Makanya harus dipercantik. Iya kan? Segala sesuatu yang palsu dibuat cantik supaya dianggap asli, kan gitu. Saya kira begitu teman. Teman kita tadi mana? Udah turun? Oke, silakan dinaikkan lagi yang lain.